Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wenia Kemilia dengan NIM A1C32002 dari kelas reguler A dengan prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, kali ini saya akan melakukan percobaan Fisika Dasar 2 mengenai efek fotolistrik. Dengan tujuan percobaan yaitu menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang terhadap terjadinya efek fotolistrik, kemudian menganalisis konsep potensial henti, dan menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Baiklah, di sini kita akan melakukan 3 percobaan, yaitu menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang, kemudian menganalisis konsep potensial henti, dan menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap fotoelektron. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu efek fotolistrik. Efek fotolistrik merupakan gejala terlepasnya elektron dari suatu permukaan karena disinari oleh gelombang elektromagnetik tertentu. Di sini ada 3 syarat terjadinya efek fotolistrik, yaitu panjang gelombang ambang sinar lebih besar dari panjang gelombang bahan, kemudian frekuensi sinar lebih besar dari frekuensi ambang bahan, dan energi foton sinar lebih besar dari energi ambang bahan. Baiklah, kita langsung saja melakukan percobaan. Di sini kita sudah memasuki web petcolorado.edu. Kemudian nanti kita akan memilih efek fotolistrik, dan nanti akan timbul tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan ini kita lakukan percobaan pertama, yaitu pengaruh frekuensi atau panjang gelombang terhadap efek fotolistrik. Di sini kita mengenal alatnya, ini tempat datangnya sinarnya nanti, dan ini adalah baterai dengan tegangan yaitu volt. Ini adalah arus listriknya dengan satuan ampere. Ini ada intensitasnya, dan ini ada panjang gelombang cahayanya. Dan ini ada beberapa grafik. Di sini kita checklist saja. Nah, di sini untuk target ini ada sodium, zinc, copper, platinum, kalsium, dan lain-lainnya. Tapi untuk percobaan ini kita menggunakan sodium. Baiklah, di sini pada penuntun dijelaskan bahwa gunakanlah logam sodium, kemudian atur intensitasnya menjadi 100%. Ini. Atur tegangan voltnya 0,00 volt, dan sini ada arusnya itu 0,141 ampere. Di sini sudah terlihat. Nah, untuk panjangnya kita boleh menggunakan panjang gelombang dari 760 nanometer sampai dengan 150 nanometer. Di sini kita menggunakan panjang 400 nanometer, terlihat bahwa adanya pergerakan elektron. Nah, pada hal demikian, kita mencari frekuensi ambangnya yaitu sebesar 0,75 Hz. Dengan tegangan potensialnya itu 0,0 volt dan frekuensi ambangnya tadi 0,75 dan arusnya yaitu 0,141 ampere maksud saya. Di sini kita lihat apabila kita tambahkan panjangnya, nah pergerakannya juga jumlah elektronnya semakin banyak. Nah, dari percobaan pertama ini dapat kita simpulkan bahwa ketika energi cahaya lebih besar dari energi ambang, maka frekuensi cahaya menjadi tinggi yang meningkatkan kelajuan elektron yang keluar. Baiklah, kita lanjutkan dengan percobaan kedua, yaitu mengenai potensial henti. Di sini kita lihat potensial henti. Menganalisis konsep potensial henti pada efek fotolistrik. Pertama kita atur dulu intensitinya yaitu 100%. Kemudian kita geser panjang gelombang sampai ke elektron terlepas. Kemudian perhatikan arus listriknya. Dan ini kita dari 1, ini pergerakannya sangat cepat. Di sini arus listriknya adalah 0,882 ampere. Dan untuk itu kita geser, kita atur tegangannya ini sampai arus ini bernilai 0 ampere. Di sini kita geser ke kiri dengan nilai minus.
Ini kita geser. Nah, ini pada tegangan baterai 8 volt dengan arusnya 0 ampere, terlihat bahwa konsep potensial hentinya pada efek fotolistrik. Di sini kita lihat bahwa potensial henti ini merupakan tegangan yang diperlukan agar elektron yang keluar terhenti geraknya. Nah, apabila kita terus, nah, sampai habis. Baiklah, kita lanjutkan dengan percobaan yang ketiga, percobaan terakhir, yaitu menganalisis pengaruh intensitas cahaya yang terjadi terhadap arus fotoelektron. Pertama, kita atur dulu intensitas cahaya dari mulai 0%. Kemudian panjang gelombang ini kita bikin pada UV dengan panjang 350 nanometer. Ini. Kemudian kita sudah centang ini. Di sini kita geser atau atur intensitas cahayanya itu. Ini kita bikin 0 dulu. Kita atur sampai munculnya jumlah elektron yang terlepas. Nih kita lihat. Nah, semakin kita naikkan intensitas cahayanya, maka akan semakin banyak jumlah dari elektron yang terlepas. Di sini kita lihat bahwa intensitas cahaya yang diatur lebih tinggi tentunya tidak mempengaruhi dari potensial hentinya, namun menjadikan jumlah elektron yang keluar semakin banyak, sehingga arus yang terdeteksi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya intensitas cahaya. Kita lihat ini 0,198 dengan 100%. Apabila kita turunkan, maka arusnya juga akan turun. Nah, baiklah, itulah percobaan mengenai efek fotolistrik yang saya lakukan. Dapat kita simpulkan bahwa ketika energi cahaya lebih besar dari energi ambang, maka frekuensi cahaya menjadi tinggi yang meningkatkan kelajuan elektron yang keluar. Kemudian intensitas cahaya apabila kita atur lebih tinggi, maka menjadikan jumlah elektron yang keluar akan semakin banyak dan membuat arusnya akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya intensitas tersebut. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.